di Jakarta untuk mengetahui kondisi terkini para nelayan anak yang telah tiba di tanah air. Assalamualaikum, selamat sore Pak Almuniza. Iya, selamat sore Mas. Selamat sore, Ya baik, Ferdi Aceh. Ya, ya, apa? ya baik, terima kasih Pak Almuniza telah bergabung bersama kami di Aceh hari ini. Pak Almunisa, ini kita ingin mengetahui sebenarnya bagaimana kondisi para nelayan anak yang saat ini sedang menjalani isolasi di Wisma Atlet Pademangan ini, Pak Almunisa. Ya, alhamdulillah sampai dengan detik hari ini pukul 17 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat, adik-adik kita 4 orang yang baru pulang dari Thailand dalam keadaan baik, sehat, namun tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Adik-adik ini harus dikarantina dulu di Wisma Atlet Pademangan. Ini sesuai dengan anjuran pemerintah pusat dan kita selaku rakyat harus tetap menjalankan fungsi sebagai taat hukum, maka karantina dan protokol kesehatan untuk kita jalani harus sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi gitu Mas. Ya Untuk baik saat Pak. ini alhamdulillah adik-adik itu sehat. Itu prinsipnya. Ya baik, ya Pak Almuniza, ini keempat nelayan anak yang sudah dipulangkan ke Indonesia ini, apakah mereka sebelumnya ada menceritakan bagaimana kronologi sehingga mereka terdampar di perairan Thailand ini, Pak? Ya jadi gini, waktu malam kemarin kita jemput di Bandara Soekarno-Hatta, prinsipnya kita melihat mereka sehat dulu. Kita nggak langsung menanyakan bagaimana kondisi mereka ditangkap, karena kita menyangkut psikologis adik-adik ini, jadi apalagi mereka baru terbang dari luar negeri, tentu dari sisi udah ditahan berapa lama, sebenarnya nggak ditahan mereka, tapi ya berhubungan dengan aparat hukum di negara lain kan pasti secara psikologis agak sedikit ya mengganggu dari sisi psikologis mereka. Jadi kami dari Badan Penghubung tidak menanyakan kronologis lebih dalam. Kami hanya memastikan mereka sehat-sehat aja, dan itu sudah kita fungsikan bahwa mereka insya Allah sehat-sehat. Saya sampai dengan detik ini mereka sehat, gitu Mbak. Ya baik, Pak Almunisa, sebenarnya bagaimana nih Pak kronologis dari pemulangan para nelayan anak ini? Apakah dalam proses pemulangan ini ada kendala yang dihadapi, Pak? Jadi gini Mas, kita adalah salah satu provinsi di Republik ini yang tentu di saat melakukan diplomasi terkait rakyat kita tetap berpedoman pada aturan nasional. Karena menyangkut dengan G2G antara pemerintah dengan pemerintah, tentu kewenangan untuk pemulangan dari luar negeri ke dalam negeri itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat atau Kemenlu. Dan kami mendapatkan informasi ini tentu dari Kemenlu. Sebelum dipulangkan ada beberapa kali rapat yang dikomandoi oleh Kemenlu dan Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan Perikanan Aceh, Dinas Sosial, Badan Penghubung, dan Panglima Laut Aceh. Jadi setelah rapat bersama, diambil keputusan mereka akan pulang, ya Badan Penghubung selaku representatif pemerintah Aceh di Jakarta tentu menjadi perpanjangan tangan pemerintah Aceh yang menyambut pertama sekali di bandara. Namun kami tidak berhak untuk mengambil alih langsung fungsi dari diplomasi pemulangan mereka. Kami hanya memastikan mereka sehat-sehat saja, dan serah terima mereka ke Pemda itu belum ke kita, karena mereka harus masuk di karantina itu. Itu loh Mas. Oke, baik, terkait dengan karantina yang sedang dilakukan oleh para nelayan anak ini, Pak, apakah sudah ada hasil ataupun kapan rencananya mereka akan pulang ke Aceh ini, Pak? Itu biasa kan karantina sesuai prosedur protokol kesehatan 14 hari. Mhm. Namun kita lihat dalam kondisi 1 minggu atau 4-5 hari ini, jika memang mereka sudah negatif ataupun tidak ada gejala apapun dari COVID-19, maka dipastikan setelah hasil PCR-nya negatif, maka 1 hari setelah hasil itu kita akan langsung bawa pulang ke Aceh.
Ya baik, Pak Almuniza, ini lantas bagaimana dengan ke-28 nelayan lainnya? Apakah pendampingan hukum dilakukan oleh pihak BPPA ini, Pak? Untuk diketahui bersama, seperti awal saya sampaikan bahwa ini kan hubungan diplomatik antara negara G2G. Pemerintah daerah adalah orang yang menerima, organisasi yang menerima dari warga negara Republik Indonesia. Kita adalah salah satu bagian dari negara Republik Indonesia. Maka setelah dilakukan proses hukum internasional, kalau memang mereka bersalah, tentu harus kita hargailah hukum negara orang. Tentu upaya-upaya diplomasi supaya mereka ringan, tidak dihukum seberat-beratnya, ada dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, yang 28 lagi, kami terus berkoordinasi dengan pihak Kemenlu, agar teman-teman ataupun rakyat kita, rakyat Aceh yang 28 orang ini, diringankanlah dari proses hukum di negara orang. Cuman ya tentu upaya diplomasi ya harus dengan soft, harus dengan hukum internasional kita patuh. Jadi untuk sejauh ini apa yang harus dilakukan oleh BPPA selaku representatif pemerintah Aceh, kami hanya menunggu informasi dari pihak Kemenlu. Nah, apabila nanti sekiranya ada upaya harus kami lakukan, maka tentu kami akan menginformasikan ke publik Aceh, ke publik nasional. Dan perlu diketahui bersama, upaya yang dilakukan ini sebenarnya konsentrasi dari concern Pak Gubernur memantau ataupun melihat semua proses bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia atau pihak Kemenlu dan upaya fasilitasi dari pemerintah daerah Aceh, kami terus diminta Pak Gubernur untuk mengawalnya. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, ya itu artinya hingga saat ini pemerintah Republik Indonesia masih melakukan berbagai upaya agar ada keringanan ini yang akan diberikan kepada para nelayan asal Aceh sebanyak 28 orang ini. Lantas bagaimana Pak komunikasi antara BPPA sendiri dengan para nelayan ini? Apakah komunikasi saat ini berjalan dengan lancar atau seperti apa ini, Pak? Untuk 4 orang adik-adik kita yang di Wisma Atlet Pademangan itu kita komunikasi intern. Tapi untuk yang 20 orang yang masih ditahan di pihak pemerintah luar, di Thailand, kita belum melakukan upaya komunikasi. Namun ini masih di bawah koordinasi pihak Kemenlu. Seperti di awal tadi saya bilang, Gubernur Aceh, Pak Nova Iriansah, concern terhadap ini. Beliau mengamanahkan kami agar terus memantau setiap perkembangan menit to menit, detik to detik, agar seluruh rakyat Aceh yang ada di luar itu dipastikan semua sehat, semua kita akan lakukan pemulangan tentu dengan prosedur hukum internasional dan hukum negara orang. Seperti itu. Ya baik, apa harapan yang ingin Bapak sampaikan ke depan sehingga hal ini tidak terulang kembali? Karena kita lihat bahwasanya kasus serupa juga sering terjadi ini, Pak. Ya. Untuk saran di kami selaku kami bukanlah sebagai SKPA yang mengeksekusi sebuah ataupun menaungi teman-teman nelayan. Tapi itu lebih kepada Dinas Kelautan Perikanan, ya kabupaten kota berarti tentu di bawah koordinasi Bupati Wali Kota setempat dan Panglima Laut di daerah setempat. Kalau kami hanyalah sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan kelembagaan pemerintah pusat. Kami hanya berharap ya kejadian yang terus-menerus terulang-ulang ini jangan ada lagi, dan saran kami mari kita sama-sama Dinas Kelautan Perikanan Aceh, Panglima Laut Aceh, Bupati Wali Kota turun bersama di komunitas-komunitas nelayan Aceh agar kita selalu mengingatkan mereka, apabila kita melewati batas laut negara, maka hukum dari negara lain tentu akan berlaku di kita. Begitu juga sebaliknya, apabila ada negara atau warga negara lain masuk ke wilayah kita, maka hukum negara kita akan berlaku. Jadi saling menghargai, saling menghormati seluruh proses hukum dan hukum yang berlaku di negara lain itu penting. Okay. Dan kami berharap upaya bersama seluruh stakeholder itu bisa dilakukan dalam waktu yang sesegera mungkin. Baik.
Jadi itu aja upaya kami, Mas. Kami nggak bisa langsung turun ke masyarakat. Kami Oke. hanya bisa menghubungkan antara pemerintah pusat dengan bupati wali kota, seandainya memang punya wilayah batas Mhm. dan punya warga masyarakatnya, DKP selaku SKPA yang mengeksekusi, dan Panglima Laut sebagai pembina para nelayan. Seperti itu, Mas. Ya, baik, tentu harapan kita semua agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Terima kasih Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta, Bapak Almuniza Kamal, telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Assalamualaikum, selamat sore, salam sehat Pak Almuniza. Sama-sama, Mas. Sehat selalu.